Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufiz Islamic Academy, mari kita lanjutkan kembali pembahasan Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan kaidah yang pertama. Dan pengantar untuk masalah ini, yaitu pembagian tauhid, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu video matan berikut ini. Al-Qa'idatul Ula. Kaidah pertama. Anta alama annal kufara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah itu Maha Pencipta dan Maha mengatur segala urusan. Namun pengakuan mereka itu tidaklah otomatis membuat mereka dianggap masuk ke dalam Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surah Yunus ayat 31. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ada fenomena di sekitar kita. Ada sebagian orang yang suka menyembah kubur. Mereka datang bawa sesajen. Mereka datang bawa sesuatu yang mereka persembahkan kepada kubur. Dan ketika kita tanya, kenapa ibu mempersembahkan sesajen-sesajen seperti ini kepada kuburan? Maka mereka mengatakan, oh saya cuma menghormati kuburan. Ya, tapi ini semacam peribadatan, Bu. Ibu Tuhannya siapa? Dia bilang, Tuhan saya Allah. Ya kan? Atau dalam kondisi yang lain, misalnya di tanggal 10 Muharram. Ya, di awal-awal Muharram, di mana sebagian orang punya keyakinan sesuatu terkait bulan Muharram ini adalah waktu sial. Sehingga karena ini adalah waktu sial, maka mereka menggunakan sesuatu berupa ritual-ritual dalam rangka menolak kesialan itu. Salah satunya adalah kerbau misalnya. Kita katakan, kenapa kok memuliakan kerbau dengan sebuah ritual khusus? Kalau ingin menolak bala atau mudarat kan mintanya kepada Allah. Mereka katakan, oh iya Tuhan kita itu Gusti Allah. Tapi kerbau ini, nah, dan seterusnya. Apa yang mereka jadikan alasan. Ya. Dalam kata lain, mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Tetapi dalam penyembahan keseharian, mereka tidak menunjukkan itu kepada Allah semata. Kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, berarti mbok-mbok ini, para penyembah kubur ini,
para penyembah kerbau ini, mereka oke dari sisi rububiyah, mengakui bahwa Allah Tuhan. Hanya saja mereka melakukan kemusyrikan dalam sisi uluhiyah. Begitu. Sebagai perbandingan yang lain, orang-orang Quraisy yang kafir di zaman Nabi SAW dahulu, mereka itu diperangi Nabi atau justru menjadi teman-temannya Nabi? Diperangi oleh Nabi. Loh, apa salahnya mereka? Jawabannya karena mereka menunjukkan ibadah keseharian mereka bukan kepada Allah Ta'ala semata. Meskipun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan dan menghidupkan bumi yang sudah mati, mereka akan jawab Allah. Gitu. Ini akan lebih didetailkan di halaman 85 dari buku yang kita baca. Sedangkan di cetakan lama ada di halaman 89. Kita baca syarah Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, al-qa'idatul ula. Kaidah pertama. Nah, apa katanya? Kaidah pertama yang dapat meruntuhkan prinsip dakwah yang menyuruh kepada kemusyrikan dan dakwah yang mengajak untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa sekedar meyakini dan menetapkan tauhid rububiyah saja tidaklah cukup. Namun harus juga meyakini dan menetapkan tauhid uluhiyah. Ya. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Sekedar demikian itu tidak cukup. Kita akan dipertanyakan penyembahan kita kepada siapa? Masih ingat di beberapa materi yang lalu kita katakan ada orang mengaku dirinya anak SMA 1. Tapi kalau lebaran justru mainnya ke guru-guru SMA 2. Kan nanti akan jadi pertanyaan. Ngaku-ngaku anak SMA 1 tapi kok memberikan penghormatan dan meminta maaf di hari lebaran kok Anda lakukan kepada guru yang bukan guru Anda? Kita hari-hari diberikan makan oleh orang tua kita. Tapi kemudian untuk urusan cinta, memberikan bakti, kok kita berikan kepada orang tua tetangga? Nah, ini kan sesuatu yang tidak nyambung gitu. Antara penetapan dengan penerapan konsekuensi berupa peribadatan atau penyembahan atau penghormatan. Begitu. Untuk pembahasan apa itu rububiyah dan uluhiyah sudah kita lewati pada video yang sebelumnya. Dan ini yang Ana sampaikan kemarin bahwa kalau kita membahas kaidah dan ingin membantah syubhat, tapi di tengah-tengah ada pembahasan tentang apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, diletakkan di tengah, khawatirnya akan mengurangi fokus kita. Makanya kita letakkan di awal, baru kemudian kita masuk kaidah dan pembahasannya. Maka untuk halaman 86, kalau di buku lama halaman 90, sampai 3 halaman setelahnya, karena sudah kita baca, maka kita langkahi saja. Ya, yang penting kita sudah sama-sama paham apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah. Sekarang kita baca penggalan-penggalan syarah Syekh Syadzili dalam penggalan kaidahnya. Ya. Kata penulis, "An ta'lama annal kufara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir." Ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah itu Maha Pencipta lagi Maha mengatur segala urusan. Apa kata pensyarah? Orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperangi oleh beliau juga mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan mereka dan segala hal yang mereka kerjakan. Menciptakan semua makhluk seperti jin dan manusia, benda mati, benda hidup yang ada di darat dan di laut. Mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan itu semua. Akan tetapi, pengakuan mereka tersebut tidak membuat mereka dianggap masuk ke dalam Islam. Orang-orang kafir tersebut juga mengakui bahwa Allah yang Maha memberi rezeki dan Maha mengatur segala urusan. Penulis membawakan dalil dari Al-Quran. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Quran Surat Yunus ayat 31. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai para nabi dan para pengikutnya, tanyakanlah kepada mereka,
Siapa yang memberi rezeki mereka dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan rezeki itu kepada mereka? Siapa yang menciptakan rezeki itu dan mengaturnya untuk mereka hingga sampai kepada mereka dari langit dan bumi? Sebagian rezeki itu ada yang berada di bumi, seperti harta karun yang ada di dalam perut bumi dan juga pertanian, dan sebagian lagi turun dari langit seperti hujan dan yang lainnya. Kata penulis, "Amman yamliku sam'a wal absar." Atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Kata pensyarah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanyakan pula kepada mereka siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, serta berkehendak menganugerahkannya kepada siapapun yang Dia kehendaki dan menahannya dari siapapun yang Dia kehendaki. Siapakah yang menjadikan sebagian manusia bisa melihat dan sebagiannya lagi tidak mampu melihat?" Kata penulis, "Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy." Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Kata pensyarah, maknanya Allah berfirman bahwa Dia Subhanahu wa taala mengeluarkan berbagai ciptaannya yang hidup dari benda mati seperti mengeluarkan anak burung dari telur. Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan memang ada banyak makhluk hidup yang keluar darinya benda atau makhluk yang mati. Kata penulis, "Wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Dan siapa yang mengatur segala urusan, maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kata pensyarah, Allah berfirman bahwa Dia mengatur dan berbuat apapun kepada makhluknya sekehendaknya. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW juga mengakui bahwa Allah yang melakukannya, bahwa Allah Ta'ala yang memberi rezeki, kuasa untuk memberikan atau menahan, mengeluarkan, mengatur makhluknya. Orang-orang kafir itu pun mengakuinya. Maka sekarang katakanlah kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Tidakkah Allah menyeru kalian agar kalian mengakui tidak hanya tauhid rububiyah tetapi juga uluhiyah? Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mencela mereka dikarenakan mereka tidak mau mengakui tauhid uluhiyah walaupun sebenarnya mereka menetapkan tauhid rububiyah. Maka ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan beberapa hal berikut. Pertama, pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup tanpa tauhid uluhiyah. Kedua, tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah semata. Ketiga, semata-mata mengakui adanya tauhid rububiyah tanpa pengakuan terhadap tauhid uluhiyah tidak akan membuat seseorang dianggap masuk ke dalam Islam. Keempat, tidak dibenarkan menafsirkan kalimat la ilaha illallah hanya dengan makna tauhid rububiyah. Sebagian orang menafsirkan kalimat ini hanya sekedar tidak ada pencipta selain Allah, atau tidak ada yang memberikan rezeki dan mengatur para makhluk selain Allah. Ini adalah penafsiran yang salah. Allah berfirman tentang keadaan orang musyrik. "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Quran Surat As-Saffat ayat 35-36. Kesombongan mereka tidak lain karena mereka mengetahui bahwa makna kalimat la ilaha illallah ini sebenarnya adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadatan dan penyembahan, serta tidak memalingkannya kepada yang selainnya. Dari sini juga disimpulkan bahwa tafsir yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah, bukan semata tauhid rububiyah. Kelima, syirik dalam masalah tauhid rububiyah hanya ada sedikit dan jarang terjadi, tidak seperti syirik dalam tauhid uluhiyah. Karenanya, tujuan pengutusan para nabi dan rasul adalah untuk memperingatkan manusia dari syirik dalam tauhid uluhiyah. Para nabi dan rasul tidak banyak bersentuhan langsung dalam dakwah mereka dengan tauhid rububiyah, kecuali sebatas untuk mengenalkan Allah dan mengajak manusia untuk menetapkan dan mengakui tauhid uluhiyah. Hal ini dikarenakan orang-orang di zaman itu juga menetapkan tauhid rububiyah ini. Maka dari itu, mereka tidak terlalu butuh untuk mendakwahi manusia dalam masalah ini, kecuali pada saat memang dibutuhkan. Nah, cukup panjang yang kita baca.
Tapi alhamdulillah pada video sebelumnya kita sudah selesaikan terlebih dahulu dasar-dasar tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Antum bayangkan kalau kita belum sempat membahas ini lebih dulu, tapi kita sudah baca semuanya, pasti pembacaan ini hanya sekedar membaca tapi kurang dipahami. Karena ada dua kata yang jadi apa? Semacam kata yang belum terpecahkan apa itu, tapi kita mencoba untuk membacanya gitu ya. Sekarang mari kita syarah secara global dari apa yang disampaikan oleh Syekh Syatri. Orang-orang kafir di zaman Nabi SAW oleh Nabi diperangi. Padahal mereka juga mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka. Mereka juga mengakui bahwa semua makhluk seperti jin, manusia, benda mati, benda hidup, di darat, di laut, semua ciptaan Allah. Mereka akui bahwa Allah yang menciptakan semua itu, tetapi pengakuan ini tidak membuat mereka otomatis masuk ke dalam Islam. Menjadi musuh Nabi malah, bukan menjadi teman. Kenapa demikian? Karena memang sekedar mengakui tentang rububiyah itu tidak cukup. Harus ada uluhiyah. Sekedar mengakui bahwa Allah pencipta tidak cukup. Harus ada penyembahan untuk Allah semata. Ini yang cacat dari orang-orang yang diperangi Nabi di zaman dahulu. Dalilnya sudah dibawakan surat Yunus ayat 31. Katakanlah siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi. Ini kalau kita baca, intonasinya tidak seperti ini ya. Katakanlah, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Ini intonasi nanya. Ya, itu bertanya namanya. Dan dalam masalah-masalah seperti ini tentang keagungan Allah, tentang rububiyah Allah. Bila Allah bertanya, maka Allah bukan tanya untuk tahu, tapi tanya untuk menetapkan. Ini dalam bahasa Arab kita sering sebut dengan nama al-istifham at-takriri. Ini namanya tanya, menetapkan. Sehingga intonasinya nanti begini. Katakanlah, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Maksudnya? Allah. Allah gitu. Kalau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tapi ini sekedar contoh ya. Misalnya begini. Ada orang kaya suka beli sayur di Pak Ale, sayur yang gerobak didorong itu ya. Yang beli sayur ada beberapa ibu-ibu. Kalau ibu yang kaya ini lagi nggak datang, maka Pak Ale ini suka menyebarkan fitnah misalnya. Tahu nggak itu? Orang kaya tapi suka ngutang. Dia kalau kesini itu selalu ngutang. Padahal dia rumahnya kaya gitu kan. Kemudian akhirnya sampai fitnah ini ke telinganya si orang kaya. Maka ibunya datang. Kemudian mengklarifikasi sekaligus mengingkari. Maka ibunya berkata, Pak Le, mohon maaf ya. Saya dengar Pak Le suka mengatakan kepada ibu-ibu yang lain, saya ini orang kaya tukang utang. Betul ya Pak Le ya? Ini dia masih nanya nih. Oh iya Bu, mohon maaf. Selanjutnya dia akan bilang gini, apakah Pak Le selama ini melihat saya kalau datang beli sayur nggak pernah bawa uang? Ya kan? Itu nanya, tapi bukan untuk tahu. Tetapi menetapkan. Apakah selama ini saya tidak bawa uang ya? Itu kan bertanya. Nah, dia tidak bermaksud bertanya. Dia menetapkan. Apakah selama ini saya tidak pernah bawa uang? Dan yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah saya selalu bawa uang. Sehingga saya tidak mungkin hutang. Itu tidak? Mantap. Jadi maksudnya Allah bertanya, siapa yang memberi kalian ini rezeki dari langit dan bumi? Maksudnya Allah mengatakan, saya yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi. Lalu kenapa kalian beribadah kepada yang bukan saya? Gitu. Nah, selanjutnya Allah juga memberikan pertanyaan, siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Maksudnya yang kasih kalian mata itu siapa? Yang kasih kalian telinga siapa? Apa ada Tuhan yang selain saya yang memberikannya? Jadi Allah tanya bukan untuk tahu, tapi tanya dalam rangka menetapkan.
Karena orang-orang ini diberi penglihatan, diberi pendengaran, tapi menyembahnya bukan kepada Allah yang memberikan penglihatan dan pendengaran tadi. Allah tanya, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah tanya seperti ini bukan untuk tahu, melainkan untuk menetapkan. Maksudnya Allah, sayalah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Saya juga yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kenapa kalian menyembah kepada yang bukan saya? Nanti kalau ada yang tanya, emang ada ya sesuatu yang hidup keluar dari yang mati? Jawabannya banyak. Anak ayam keluarnya dari telur, dan telur benda mati. Kalau ada yang tanya, apa ada yang mati keluar dari yang hidup? Jawabannya juga banyak. Air mata keluar dari badan kita. Kita hidup. Airnya benda mati. Ya, mungkin tidak terhitung ya. Apa yang dimaksudkan oleh Allah di sini. Intinya adalah Allah yang keluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, dan bukan yang lain. Lalu kenapa kalian menyembah yang selain saya? Allah tanya lagi, siapa yang mengatur segala urusan? Maksudnya Allah bukan mau tahu siapa, tetapi menetapkan. Saya yang mengatur segala urusan. Lalu kenapa kalian melakukan peribadatan kepada yang bukan saya? Begitu. Sekali lagi, apa tadi namanya? Al-istifham takriri. Itu tanya bukan untuk tahu, melainkan untuk menetapkan. Lalu Allah berikan jawaban. Ya, kalau ditanya kepada mereka siapa yang begini, siapa yang begitu, siapa yang memberikan pendengaran, penglihatan, siapa yang mengatur urusan, maka nanti mereka akan mengatakan Allah. Kan? Ini menunjukkan bahwa Allah menetapkan bahwa orang-orang kafir yang diperangi Nabi itu juga mengakui Allah Tuhan mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah dan menyembah Allah semata? Ya kan? Sehingga kemudian diperangi oleh Nabi SAW. Jawabannya gampang. Karena mereka selama ini hanya sekedar tauhid rububiyah, tapi tidak uluhiyah. Makanya di bagian-bagian akhir, Syekh memberikan semacam rangkuman. Pertama, tauhid rububiyah saja nggak cukup. Harus ada uluhiyah. Kedua, tauhid rububiyah menuntut kita untuk menyembah Allah semata. Maksudnya rububiyah itu menuntut adanya uluhiyah. Ketiga, semata-mata mengakui adanya tauhid rububiyah tanpa uluhiyah, maka orangnya tidak bisa masuk Islam. Itu yang Ana ceritakan. Teman Ana dari Yaman mengatakan, itu mereka la ilaha illallah, mereka Islam. Ana mengatakan, iya, mereka melakukan peribadatan tapi bukan kepada Allah semata. Maka mereka tidak bisa dikatakan Islam hanya dengan semata-mata mengatakan la ilaha illallah. Keempat, tidak dibenarkan menafsirkan la ilaha illallah hanya dengan rububiyah. Sebagian orang kalau ditanya apa itu la ilaha illallah, maka mereka menafsirkannya hanya dengan sekedar rububiyah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana kita dulu kecil kan diajarkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tafsirannya hanya sebatas rububiyah. Padahal yang harusnya dilakukan adalah tafsir uluhiyah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bukan cuma sekedar Allah Tuhan, tetapi Allah itu yang harus disembah. Dan tidak ada yang selain Allah yang berhak untuk disembah. Kalau ada yang menafsirkan la ilaha illallah hanya dengan sekedar tiada Tuhan selain Allah, maka kita katakan itu mah orang musyrik zaman dulu juga gitu. Apa buktinya? Surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Allah mengatakan, dulu bila dikatakan kepada mereka bilang la ilaha illallah, mereka nyombong. Kenapa mereka nyombong? Apa susahnya ngomong? Karena mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami hanya karena seorang penyair gila? Maksudnya adalah gini. Ucapkan la ilaha illallah. Mereka paham bahwa la ilaha illallah di sini adalah uluhiyah. Sembahlah hanya Allah semata dan tinggalkan penyembahan kepada yang selain Allah. Mereka bilang, enak aja. Memangnya kami harus mengikuti penyair gila? Ya, maksudnya adalah, maaf ya, kami kalau disuruh nyembah hanya kepada Allah nggak bisa.
Kami turun-temurunnya begini, nyembahnya berhala. Ya, makanya mereka nyombong. Karena mereka tahu la ilaha illallah di sini maksudnya adalah uluhiyah, bukan sekedar rububiyah. Terakhir, syirik dalam masalah rububiyah itu di mana-mana sih jarang. Ada tapi sedikit. Bila dibandingkan dengan syirik uluhiyah. Coba contoh syirik rububiyah yang sudah pernah kita contohkan di pertemuan sebelumnya apa? Pawang hujan. Pawang hujan. Berapa jumlahnya? Banyak atau sedikit? Sedikit. Satu kota paling 1, 2 gitu kan? Iya. Oke, palingnya 10 misalnya. 10 orang. Jagoan-jagoan hujan di kota ini misalnya. Ya kan? Pertanyaannya, syirik uluhiyah apa contohnya? Menyembah kubur. Berapa banyak? Banyak. Banyakan mana? Syirik rububiyah sama uluhiyah? Uluhiyah. Uluhiyah. Ini yang dimaksud oleh penulis. Syirik dalam uluhiyah itu lebih banyak. Sedangkan syirik rububiyah itu sedikit. Ya. Karenanya para nabi dan rasul di zaman dahulu sebenarnya lebih banyak memperingatkan soal tauhid uluhiyah. Mereka memperkenalkan tauhid rububiyah sebatas mengenalkan oh ini Tuhan kita. Tapi mayoritas dari mereka yang mereka dakwahkan adalah uluhiyah. Karena objek dakwahnya adalah para pelaku kemusyrikan. Nah, mungkin ini dulu. Ada pertanyaan? Di zaman dahulu Rasulullah SAW dikatakan bahwa memerangi orang-orang yang melakukan syirik uluhiyah. Dalam prakteknya sekarang, seperti contohnya tadi kan disebutkan kalau syirik uluhiyah itu adalah contohnya menyembah kubur. Nah, sedangkan mungkin di sekeliling kita, mungkin di keluarga kita atau tetangga kita, banyak si penyembah-penyembah kubur ini. Bagaimana cara kita untuk memeranginya, Ustaz? Apakah seperti Rasulullah atau bagaimana, Ustaz, semestinya? Untuk melakukan apa yang dilakukan Nabi di zaman dahulu, berupa peperangan, ini tidak bisa kita lakukan. Karena kita juga di bawah aturan-aturan ulil amri. Yang punya hak seperti itu adalah ulil amri. Maka kita tidak boleh melakukan serangan-serangan secara fisik. Apalagi bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar. Apa pandangan orang kafir seperti Nasrani, Yahudi ketika melihat itulah berpeci melawan peci. Sarung melawan sarung atau gamis melawan jubah gitu. Mereka saling berkelahi gara-gara yang satu ingin memerangi secara fisik. Ya, ini tidak bisa dilakukan dan tidak boleh karena bukan hak kita. Tapi kita bisa mengajak ulil amri bila punya kemampuan untuk merekalah yang menghancurkan peribadatan kepada yang selain Allah seperti penyembahan terhadap kubur. Lalu apa yang bisa kita kerjakan kalau di zaman sekarang? Jawabannya satu, belajar. Salah satunya adalah belajar tentang syubhat dan bagaimana membantahnya. Belajar tentang kaidah supaya kita bisa paham saat menjelaskannya. Jadi satu, belajar. Yang kedua adalah menyampaikan hal ini kepada mereka yang menyembah kubur. Khususnya dari kalangan orang-orang yang kita sanggup untuk menasihati mereka. Bapak, ibu, paman, tante, kai, nenek, ya kan? Atau kakak. Kita katakan, Kak, mohon maaf ya, kayaknya kita perlu bicara. Soalnya saya lihat kakak suka ikut acara-acara menyembah kubur. Ya, tapi gimana mau ngomong kalau nggak belajar kan susah juga. Makanya tadi kembali lagi nomor 1 apa tadi? Berilmu, belajar. Supaya kita bisa mendakwakannya secara verbal. Hal yang lain adalah mendoakan. Semoga mereka bisa mendapatkan hidayah. Begitu. Atau kita membantah syubhatnya. Sebagaimana yang banyak dikerjakan oleh sebagian teman-teman yang membuat status, membuat tulisan-tulisan yang berkenaan dengan hukum penyembahan terhadap kubur. Ya, ini yang bisa kita kerjakan. Adapun dakwah memerangi dengan cara perang fisik, ini jangan sampai dilakukan karena bukan di bawah komando ulil amri. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa bahas pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.